Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Ngopise, ngobrolin pilkada itu asik. Masih bersama saya Zerlinda Zuhdi dan juga tentu saja dua narasumber kita pada hari ini, yakni Mas Zaki Mahendra selaku Bendahara Nasional Kaukus Muda P3 dan juga Mas Alwan Riantobi selaku Ketua JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat dan juga pengamat politik. Mas Zaki dan juga Mas Alwan masih semangat ya ngobrolinnya? Masih kali ini pastinya masih semangat. Dan mudah-mudahan pemirsa di rumah juga masih semangat. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas atau mengulik juga sedikit mengenai pelaksanaan pilkada ini diikuti oleh calon-calon pemimpinnya adalah dari kalangan generasi milenial. Dan juga tadi sudah disebutkan bahwa generasi milenial ini sebagai pemilih merupakan salah satu bonus demografi yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah sebenarnya gimana sih cara mengedukasi nih ya anak-anak muda atau generasi zaman now ini untuk ayo dong ikutan pilkada gitu. Kalau misalnya suara kalian tuh penting gitu, dibutuhkan, itu gimana cara mengedukasinya? Mungkin dari Mas Alwan bisa silakan. Jadi ini poin penting ya, poin penting soal edukasi politik. Ya. Yang pertama adalah tugas mengedukasi politik itu adalah tugas bersama. Mas Zaki di P3 juga punya tugas untuk melakukan pendidikan politik. Ya. Tugas penyelenggara KPU, Bawaslu dan teman-teman di JPPR juga melakukan tugas edukasi politik dengan baik. Yang menjadi berbeda adalah metode pendidikan politiknya. Nah, jadi kalau segmentasinya milenial, tentu model pendidikan politiknya akan berbeda. Kalau segmentasinya kelompok-kelompok petani, nelayan, itu pasti metode pendidikan politiknya berbeda. Karena kita ingat betul bahwa pemilu kita di 2004 sampai 2009 itu edukasi politiknya hanya sebatas mengajak orang untuk datang ke TPS. Nah hari ini tanpa diajak pun orang sudah tahu bahwa 9 Desember, 17 April 2019 kemarin itu adalah hari pemungutan suara dan saya harus datang ke TPS. Jadi saat ini kita sudah mulai menaikkan grid atau naik satu tangga level pendidikan politik kita, bahwa kesadaran berpolitik tidak hanya sebatas datang ke TPS, itu satu, tetapi kita juga kemudian mengenal track record pasangan calon tadi, kita juga kemudian harus melakukan hal-hal yang mencederai proses demokrasi kita, misal soal melakukan pelanggaran, bisa menyebar isu hoax, kampanye sara, politik uang, lalu berita-berita hoax dan lain sebagainya, itu juga penting untuk kita kampanyekan bahwa itu sesuatu yang mencederai proses politik dan demokrasi kita. Dan kedua adalah keterlibatan kita dalam berpolitik itu atau pendidikan politik kita hanya bicara soal proses. Paskanya kita nggak bicara soal itu. Misal orang mau jadi caleg baru kita bicara soal pendidikan politik. Pasca menjadi caleg, udah menang, sulit kita membicarakan soal pendidikan politik. Jadi dalam konteks pilkada atau dalam konteks politik, pendidikan politik itu penting. Jadi masyarakat kita menjadi rasional. Kalau di DKI Jakarta, misal indeks pengetahuan manusia sudah tinggi ya. Jadi pendidikan politik masyarakat kesadarannya sudah sangat tinggi. Tetapi di daerah-daerah memang kesadaran masyarakat untuk berpolitik itu masih sangat rendah. Padahal jalan di depan rumah kita itu mau dibangun itu atas dasar keputusan politik. Benar. Harga pulpen, harga cabai di pasar itu juga atas dasar keputusan politik. Hal sekecil itu sebegitu politik, pentingnya politik itu dalam kehidupan kita. Nah, tetapi banyak orang yang nggak sadar soal itu. Maka pendidikan politik kita tidak hanya sebatas untuk datang ke TPS atau datang untuk memilih, tetapi pendidikan politik kita juga harus sudah mulai masuk pada level untuk mengkritisi kebijakan yang memang itu tidak sesuai dengan kepentingan rakyat atau kemudian itu tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara umum ya. Jadi itu sudah mulai pada level itu, Pak. Apalagi media sosial sekarang kritik dengan siapa saja kita bisa, asal jangan dipenjara aja, Mas. Jangan UU ITE, Mas ya. Tergantung pelapornya. Asal kita nggak ditangkap aja pas kamu mengkritik. Betul. Jadi memang edukasi yang dibutuhkan itu bukan hanya sebatas datang ke TPS untuk mencoblos pasangan pilihan ya. Dulu kita sudah begitu. Itu juga harus tapi setelah itu dikritisi dan juga sama-sama kita awasi bersama gitu. Betul. Ya Mas ya. Gimana Mas Zaki tanggapannya? Ya kalau itu mungkin dari perspektif LSM ya atau misalnya perspektif NGO. Nah kalau misalnya saya sebagai anggota partai politik, tentu perspektif partai politiknya adalah di P3 itu sebenarnya punya konstituen yang khusus ya atau yang khas. Artinya kalau misalnya tadi disebut milenial, tentu milenial yang mana?
Nah, kalau P3 itu memang lebih concern dalam milenial santri lah. Milenial santri artinya anak-anak muda yang alumni-alumni pondok pesantren atau yang misalnya masih belajar di pondok pesantren dan sudah punya hak untuk memilih di Pilkada 2020, itu yang kita edukasi. Nah, pola edukasinya gimana? Tentu kalau misalnya pola edukasi milenial santri punya cara yang unik lah. Tentu kami akan bersama-sama dengan pimpinan pondok pesantren untuk saling mengedukasi, terus dengan jaringan-jaringan alumni di setiap pondok pesantren saling memberikan saling memberikan informasi terhadap paslonnya, di mana daerah mereka tinggal, ini paslon yang didukung oleh P3, ini kebaikannya, visi misinya seperti ini, dan proses-proses edukasi seperti itulah yang akan kami lakukan di P3. Tentu diimbangi dengan proses edukasi politik yang kalau misalnya dalam P3 itu adalah proses ideologisasi dari para struktur partai, para jaringan-jaringan yang sampai anak ranting ini kami mulai kuatkan lagi ideologi partainya dan ketaatan partainya bahwa kita harus satu suara untuk mendukung si paslon ini. Kayak gitu. Jadi memang ada metode-metode ada metode khususnya yang dilakukan. Itu rahasia ya? Oh, itu rahasia. Jangan lihat itu. Itu rahasia nih sebenarnya ya. Oke, tadi sudah disebutkan juga berkali-kali bahwa sebenarnya milenial ini adalah bonus demografi. Betul. Terus juga disebutkan juga bahwa milenial ini bisa disebut sebagai swing voter yang mungkin bisa bisa dimanfaatkan oleh para calon-calon pemimpin daerah seperti itu ya. Nah, mungkin nggak sih kalau karena pemimpin daerah ini merasa bahwa wah ini milenial nih kayaknya benar-benar harus digayat nih, harus benar-benar dirangkul nih. Jadi sehingga visi misinya semuanya mengedepankan pada kebutuhan-kebutuhan milenial. Sebenarnya seberapa besar sih peluang dari calon pemimpin yang melaksanakan hal seperti itu? Maksudnya yang dari visi misinya juga mencantumkan kepentingan-kepentingan yang bisa mengakomodir milenial, itu seberapa besar peluangnya akan dipilih oleh anak-anak milenial? Mungkin dari Mas Awan boleh, silakan. Ya, tipologi pemilih milenial itu kan beda-beda ya. Jadi pertanyaan sederhana kan, apa yang melatar belakangi saya untuk memilih si A? Misalnya. Saya perempuan belum tentu juga memilih calon yang perempuan. Saya laki-laki belum tentu juga memilih yang laki-laki. Saya milenial belum tentu juga milih yang milenial. Ini banyak juga terjadi di bawah. Artinya latar belakang atau alasan orang untuk memilih si milenial atau peluang milenial itu dipilih oleh kelompok milenial atau calon anak muda yang kemudian apakah dengan otomatis dia dipilih oleh generasi milenial, itu juga belum 100% menjamin. Jadi memang peluangnya agak besar, tetapi kalau kemudian gagasannya dia tadi ya, dan ide dia itu masih konvensional atau tidak bagi masyarakat atau bagi pemilih milenial, kayaknya ini nggak cocok nih buat kita, dia belum tentu akan memilih. Jadi bagi saya sebenarnya soal metodologi kampanyenya yang harus dibenahi, dan kedua adalah konten kampanyenya juga kemudian harus dibenahi, dan yang ketiga gagasan kampanyenya. Jadi kalau kemudian metode kampanyenya itu masih ngumpulin massa lalu datang tanpa kemudian kalau kreativitas bikin konten video itu kan milenial kayaknya menarik ya. Pasti kayaknya ini cocok. Tapi kalau datang ke satu RT, ke RT yang lain, lalu ngumpulin 3 orang, 4 orang, masang spanduk, saya kira itu udah nggak menyentuh bagi pemilihan. Tapi metode itu yang kemudian penting untuk kita rubah. Lalu kontennya, isi kontennya kira-kira dia bicara soal kepentingan milenial apa enggak. Lalu bagaimana kemudian gagasan-gagasan itu dikemas dalam satu tata bahasa yang menarik untuk milenial. Jadi peluangnya sebenarnya besar ya, peluangnya besar. Tapi tidak kemudian dengan serta-merta dia dipilih, belum tentu. Karena kita juga banyak melihat data-data soal pileg kemarin dan juga pilkada kita di 2018, calon milenial juga belum tentu terpilih, padahal dalam satu daerah itu banyak milenialnya misal. Nah ini kan belum menyatakan bahwa milenial belum tentu juga memilih calon yang milenial, selama gagasan dia tidak
menyentuh generasi milenial. Jadi memang balik lagi utamanya adalah Gagasannya. itu ya Mas ya. Gimana Mas Zaki, silakan tanggapannya. Ya kalau masalah peluang itu memang peluangnya tinggi. Kalau misalnya setiap pasangan calon kepala daerah itu punya komunikasi yang baik dan juga punya gagasan yang baik untuk para milenial, dia pasti kemungkinan terpilihnya juga sangat besar. Saya hanya ingin mengambil contoh, ada 2 provinsi yang kami usung kemarin waktu tahun 2018, Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Jawa Tengah. Contohnya dalam Provinsi Jawa Tengah kita tahu lah bagaimana Kang Emil bisa menggait masa mudanya, kemudian juga bekerja sama dengan Kang UU yang bisa menggait masa milenial santrinya. Alhasil programnya itu juga program untuk mereka semua. Kemudian juga cara bersosialisasinya seperti yang kita tahu, medsosnya seperti apa dan segala macam, IG-nya seperti apa, ya kan. Itu punya follower yang tinggi dan punya ketertarikan yang tinggi juga dalam pemilih pemula di Provinsi Jawa Barat tersebut. Contoh itu berhasil. Artinya memang punya peluang yang tinggi. Kemudian di Jawa Tengah, bagaimana Pak Ganjar mengkomunikasikan ide-idenya terhadap komunitas-komunitas yang mungkin yang lebih senior atau yang lebih kalau kita nggak bisa nganggap tua ya, lebih senior lah ya. Terus kemudian bagaimana Gus Yassin waktu itu umur 37 tahun bisa mengkomunikasikan milenial santrinya melalui jaringan-jaringan pondok pesantren. Dan itu berhasil. Artinya inti dari pemilih milenial dan juga cakada yang milenial ini adalah bagaimana gagasannya itu bisa diterima dan juga cara komunikasinya dan cara sosialisasinya juga bisa diterima. Itu. Jadi itu perlu di-highlight juga ya, bukan hanya caranya saja, tapi gagasannya juga harus milenial seperti itu ya. Makanya nih teman-teman milenial di luar sana jangan lupa untuk kepo-kepoin calon kepala daerahnya, bisa dari sekarang ya Mas ya. Dicari-cari track recordnya, nah sambil cari-cari, sambil kepo-kepo calon kepala daerahnya, kita mau jeda dulu sejenak ya. Tetaplah di Ngopi Se, ngobrolin pilkada itu asik.